dan melakukan sabda-Mu. Amin. Kita nanti akan buka di Mazmur 147 ayatnya yang pertama sampai 11. Kita akan bagi dua bagian itu. Secara acak saja, panitia mohon siapkan mic wireless, tadi sudah ada ya saya lihat. Untuk dua orang di antara kita boleh membacakan, Bapak Ibu boleh, atau pemuda atau pemudi boleh. Tapi kita maknai dulu bagian kita saat ini. PPT boleh ditampilkan. Omikron, varian baru, sudah terdeteksi masuk. Dan tidak main-main, yang terdeteksi itu ada di Wisma Atlet pertama kali bahkan. Benar? Di beberapa negara lain bahkan sudah terdeteksi lebih banyak dan lebih jauh. PPT boleh ditampilkan. Belum lagi Semeru. Kemarin batuk-batuk lagi. Tim SAR berhenti sejenak untuk pertolongan. Kita berdoa terus untuk mereka yang terdampak. Banjir, tanah longsor, Bali, Sulawesi, Kalimantan. Bahkan kemarin ada gempa dari kedalaman di Larantuka. Sangat menakutkan karena berpotensi tsunami. Kita ingat tsunami Aceh dahulu mengerikan. Tidak usah jauh-jauh, Jakarta, every day, hampir setiap hari, kita gelap bukan? Kemarin terakhir di Banten, Serang sana, hujan badainya luar biasa. Ancol, banjir rob. Pik, Pantai Indah Kapuk, dan sekitarnya. Saya bersyukur dengan drama tadi, sebetulnya bukan drama itu. Karena sumbernya adalah asli. Saya bisik-bisik dengan Amang Porhanger untuk confirm, memang pergumulannya adalah real. Jemaat kita kehilangan, kita menangis, kita ditinggal pergi oleh kekasih-kekasih hati kita. Orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh kita. Orang tua kita, anak-anak kita, kakak, adik, teman, sahabat, kekasih hati kita. Mereka tidak jauh dalam hubungan kehidupan kita, keluarga, tapi juga dalam komunitas orang-orang percaya. Pertanyaannya tematik hari ini yang pertama. Apakah Tuhan Yesus lahir di masa pandemi? Mari jawab dari hatimu, mari jawab dari rasionalmu. Mari respons dari hati palungan hatimu, mari respons dari palungan rasionalmu. Sekarang kita buka Mazmur, mari. Raih Alkitab Anda, aplikasi Bible-mu silakan dibuka. Yang di rumah, yang Zoom, Shalom luar biasa, yang YouTube, ya. Saya kagum dengan gereja ini luar biasa, dengan tantangan zaman bisa merengkuh banyak orang. Dan ketika kita memasuki bagian Mazmur 147 ayat 1 sampai 11, Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kita buka sekarang ayat 1 sampai 6. Saya minta seorang ibu siapa saja bisa diberikan mic wireless. Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian sabda Tuhan.
dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Terima kasih, Nang. Silakan duduk. Tuhan berkati, luar biasa. Saya mau menyapa dulu semua kita. Horas, orang tua Nami, para lansia. Tadi luar biasa semangatnya. Dengan izin majelis, dengan izin dari majelis dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk paduan suara dan semangat mereka yang luar biasa. Saya kagum sekali. Ya, siapa bilang lansia ketinggalan zaman? Gagap. Teknologi, tidak. Saya bangga juga untuk ibu-ibu. Itu seragamnya pesennya berapa lama itu ya? Luar biasa. Kalah kita yang muda-muda loh, benar. Ya, ada aransemennya, cantik sekali. Saya bingung bapak-bapaknya kok nggak pakai seragam itu ya? Apa subsidinya diberikan kepada istri tersayang saking cintanya? Jadi markaos, santai bro, sis, pokoknya nyanyi untuk kemuliaan Tuhan, gak apa-apa juga sih, ya. Atau itu rekaman latihan sebetulnya Mang Puranger, bukan nyanyian pada saat sesungguhnya, latihannya keren abis begitu, bagaimana sesungguhnya. Dan juga pemuda-pemudinya. Ini gereja isinya talenta-talenta loh. Pemuji-pemuji Tuhan. Saya nggak tahan, tapi ini untuk poin kedua sebetulnya. Tapi saya mau tarik ke atas. Supaya apa? Supaya jelas bahwa di tengah bagian kita, ibu, bapak, pemuda, pemudi, semua kita sampai dengan tadi sekolah minggu. Kita diawali dengan sekolah minggu. Di sini tidak ada sekolah minggu, pasti di Zoom ada ya. Di YouTube. Kalau anak sekolah minggu sekarang bilang bukan YouTube. YouTube. Cius, YouTube. Ya. Bagi ibu, bapak, pemuda-pemudi dan sekolah minggu, sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat semua. Nah, bagian kita sekarang adalah memaknai bahwa sebetulnya Tuhan hadirkan itu pemazmur. Jelas pemazmur tadi mengatakan, coba lihat ayat 1, haleluya, indah sekali. Ya kan? Sama-sama bilang haleluya. Bilang kiri kananmu, haleluya. Jadi haleluya bukan untuk dirimu sendiri. Itu buat bapak, buat mama, papi, mami, tapi juga buat anak-anakmu, tapi juga buat kakak adikmu, tapi juga buat kekasihmu, tapi juga buat tetanggamu. Suku apapun mereka, bangsa apapun mereka, bahkan agama apapun. Ayo bawa cheers, kebahagiaan. Hati yang gembira adalah, seringkali kita penggal itu ayatnya, Mang Inang, Bapak Ibu dan saudara-saudara muda. Hati yang gembira adalah obat. Padahal ada terusannya itu loh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Manjur. Baru semangat yang patah kerikan tulang. Ayo bagikan sukacita bagi banyak orang. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik.
bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Jadi lihat, bagian kita adalah pertama untuk diajak memuji-muji. Menaikkan pujian. Baru lihat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sana ada sebuah konfirmasi bahwa Dia ada, Dia lahir, Dia selalu Allah yang bukan membelakangi, Dia Allah yang selalu mendatangi, Dia Allah yang selalu bertanya, apa kabar anakku? Bagaimana dengan dirimu, dengan keluargamu? Dia bukan Allah yang melupakan kita. Dia bukan Allah yang bahkan membiarkan kita begitu saja. Ada 3 yang perlu dimaknai dari bagian awal ini. Perhatikan. Yang pertama adalah Kristus sudah ada sejak semula. Konteks perjanjian lama, ya. Tapi rasakan tone di sana, nada di sana. Ada seperti harmoni yang ingin menggugah kita mengatakan bahwa Dia adalah Dia, Alfa sampai Omega. Kalimat-kalimatnya itu sama tone-nya. Mengajak memuji, mengajak memuliakan nama Tuhan. Kristus sudah ada sejak semula. Kita belajar Trinity, Trinitas, Tritunggal. Yang kedua, ada hubungan Allah dengan dunia. Kenapa saya bilang hubungan Allah dengan dunia? Kadangkala kita melempar Allah, melempar gitu, itu paling tepat kata-katanya ya. Dia di sana, kami di sini. Tidak hanya dengan sekularilisme, tetapi juga pemahaman yang paling inti sekarang di tengah pandemi adalah kayaknya Tuhan di sana. Kok dibiarin, bahkan bukan hanya COVID-19, bukan hanya varian baru Alpha, Beta, tetapi juga terakhir tadi apa? Omikron. Mana? Tetapi ayat ini mengatakan jelas. Coba lihat sekali lagi 147. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Jadi setiap yang menangis, yang letih lesu, yang tadi waktu drama dengan sangat lugas, memanggil kekasih hati untuk selama-lamanya. Saudara, seorang pendeta pun waktu saya ditinggal pergi oleh bapak sama mama, sudah cukup lama. Terakhir mama, beliau dulu perawat di rumah sakit UKI dan teman-temannya merawat dengan baik sekali, dokter perawat. Tapi kalau Tuhan sudah katakan now, waktunya sekarang. Waktu beliau meninggal, saya terjongkok di pojokan dan menangis begitu rupa. Tuhan pulihkan saya dan menyadarkan, bukan sekedar karena seorang Lusindo adalah pendeta, tapi ada kekuatan seperti ini membangun Yerusalem. Yerusalem itu bukan lokus, Yerusalem itu loki. Dia jamak, dia sorga, ya dan amin. Tetapi Yerusalem itu adalah hatimu, mu. Yerusalem adalah gereja, persekutuan orang-orang percaya. Bisa kasih tanda tanganmu seperti ini? Mari, bisa. Katakan, Tuhan lahir. Lebih lengkap deh, Tuhan Yesus Kristus lahir. Oke, karena kedua tadi sudah kita masuki, bahwa ada hubungan Allah dengan manusia, itu cinta kasih Kristus. Mari tangannya seperti ini, yang kedua. Jangan bilang serang yo. Tapi bilang kasih Kristus. Oke, kasih tinggi gini, kasih Kristus. 1, 2, 3. Kasih Kristus. Masih ingat yang pertama? Tuhan Yesus Kristus lahir. Kasih. Lalu yang terakhir nanti yang ketiga. Nanti belum, sebentar.
Ketika kita baca terus bagian sampai terakhir 6 tadi yang sudah dibaca oleh Inang di sana, Tuhan menegakkan kembali. Lagi lihat. Tonnya adalah yang lemah dikuatkan, yang lapar dikenyangkan, yang runtuh, yang ringkih direngkuh, ditegakkan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kalau pertama pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus lahir di tengah pandemi? Kira-kira jawab kita apa? Tuhan Yesus Kristus, wujudnya apa? Kasih Kristus. Pun berjalan dalam lorong yang gelap. Ada cahaya terang menghampiri, menyertai. Tadi bisik-bisik juga sama Amang Perhanger di sana. Ya, Amang, Inang, Bapak Ibu, sekolah minggu sampai dengan para orang tua kita lansia kreatif, bikin kolase. Ada yang di rumah kreatif menanam pohon, bukan? Ada yang organik, yang pot-pot kecil juga. Ada yang masak kreatif, betul? Dan inilah kehadiran Tuhan yang paling real. Cinta kasih Tuhan di tengah pandemi. Ada yang tiba-tiba jadi jago ngelukis, benar? Ada yang menggeluti bikin kursi, bikin meja, dan dia jual, dan banyak orang diberkati dengan hasil karyanya, sangat nyeni. Kalau saya mencipta lagu, Amang Inang. Dulu ya saya menyanyi seperti kita semua. Kita semua orang Batak begitu ya, suka menyanyi. Saya besar di paduan suara, saya besar di vokal group, musik. Tapi sampai dengan sekolah di STT sepertinya ya begitu saja, menyanyi, memuji Tuhan. Tapi pandemi ini saya menciptakan lagu. Baru 29 lagu saya ciptakan namanya. Itu lagu dari Tuhan. Cius beneran ya. Jadi gini Amang, kalau Inang, kalau dengar suara hujan rintik seperti sekarang enggak tahu itu jadi seperti nada. Mungkin ada pencipta lagu juga di sini. Punya cara yang berbeda, ada bagian hikmat dari Tuhan. Praise the Lord. Di jalanan ada suara motor ngeong gitu ya. Itu bisa jadi ngeong. Bisa. Lagu saya yang ke-28, puji Tuhan dinyanyikan oleh Nania Idol. Saya sendiri sangat takjub pada Tuhan dengan caranya. Mbak Nania sampai saya tanya, Mbak Nania apa betul mau menyanyikan lagu saya? Iya Pak Pendeta. Bahkan mengena dengan pengalaman saya. Saya tidak perlu jabarkan di sini. Amang Inang sudah lihat TikTok dan berbagai acara-acara ya. Dan berita-berita bagaimana dia didatangi oleh sinar terang itu. Tapi lagu ini tidak ada hubungannya dengan Nania. Tuhan yang mempertemukan. Saya mau kita merefleksikan sejenak bagian kita apa tadi? Tuhan Yesus lahir, cinta kasih Kristus yang menerangi hati kita. Sebelum kita memasuki poin yang terakhir, untuk poin ketiga gerakannya, tapi poin kedua. Nania Idol.
peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Berjalan dalam lorong yang gelap, yang ada cahaya terang menghampiri menyertai. Engkaulah Tuhan, terang sejati, lahir merengkuh palungan hati. Sinar kasih-Mu selamatkan kami, kuat dan menang, kalahkan gelap. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia. Tetaplah bercahaya, peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia. Tetaplah bercahaya, peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Tetap bercahaya, tetap bercahaya, 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 tetap bercahaya. Puji Tuhan. Jadi kita yang berjalan di lorong yang gelap, sepertinya dunia gagal, sepertinya kehidupan sudah gagal, tapi enggak. Seperti Nania tadi mengatakan ada sinar terang itu. Bukan sekedar pengharapan. Seperti Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam apa Bapak Ibu? Kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini tantangan kita berikutnya. Mari semua ibu bapak, amang inang, saudara-saudara, teman-teman muda-mudi di KPS Cempaka Putih yang saya sayangi, yang kami hormati. Beranikah kita untuk menyalurkan, lihat lilin ini, tadi perwakilan dari setiap komisi bahkan. Apakah kita mau mengingkari diri seperti lilin ini, menghabiskan diri sendiri, tetapi kita bisa menyinari sekitar kita. Masihkah ada sinar semangat untuk hidup itu? Maafkan orang lain. Jangan membenci. Ampuni. Sudah mau selesai 1 tahun. Bahkan kalau durasi pandemi 2 tahun.
itu harus ada impact sesuatu, efek yang kuat. Bahwa aku, keluargaku, umat jemaatku di Cempaka Putih ini, Cemput ini, tidak mau hidup terus di dalam kegelapan. Karena Yesus, apa tadi? Sudah lahir. Kasih sayang Tuhan Yesus. Oke, sekarang kasih tangan begini dan bagikan pada kiri kananmu, silakan. Bukan ngomong sarangyo loh ya. Kasih sayang Kristus. Yang di rumah juga ya. Sama tetangga, sama orang-orang sekitarmu. Kalau Anda bisa lihat YouTube, kasih kiri kananmu. Oke. Dan ayo ciptakan kegembiraan. Kalau kita dikasih pita suara untuk mandoding. Nah ini dia. Ayo mari bernyanyi. Ini yang kedua. Terakhir, cuma 2 poin. Mari menyanyi. Mari memuji Tuhan. Mari mengasihi sesama. Jadi mandoding itu bukan sekedar suaramu tentu. Tapi itu adalah seperti Anda biola dalam kehidupan. Anda seruling di kehidupan. Anda gitar di tengah keluarga besarmu. Anda piano di tengah kampusmu. Anda saksofon di tengah sekolahmu. Engkau berada dalam tiap situs apapun. Situs itu waktu demi waktu yang panjang. Kita mungkin dianggap tidak mengikuti zaman. Ketika kita mengampuni, mencintai, mengasihi, melayani. Peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Tetap bercahaya. Sekarang seorang bapak, ayatnya yang tadi kan sudah dibaca, sekarang 7 sampai ayatnya yang terakhir 11. Kira-kira siapa? Oke, silakan. Demikian sabda Tuhan. Dengan nyanyian syukur. Ya. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Luar biasa. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, makasih Amang. Tuhan berkati. Jadi lihat, ayo menyanyi bukan dengan kaki-kaki kuda. Kalau langsung di sana agak menarik. Ya, tetapi mari menyanyi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi ada palungan hati yang dipenuhi dengan terang kasih Kristus. Dia lahir lalu berwujud kepada segala sesuatu kreativitas tadi yang sudah kita maknai. Kembali terus bikin senang orang lain. Bahkan dari hal-hal yang kecil, bawa kegembiraan bagi keluargamu, kegembiraan bagi tetanggamu, kegembiraan bagi banyak orang. Dari hal-hal, kalau anak muda sekarang istilahnya yang receh-receh, yang kecil-kecil. Walaupun pakai masker, saya senang banget setiap mengajak menyanyi. Dikatakan, ditegaskan tadi Amang ya, tetap memakai masker. Wow, di gereja lain gak ada loh itu. Betul, cius sekali lagi. Saya akan bawa ini menjadi inspirasi.
Memang kita setiap waktu harus diingatkan lagi. Refleksinya, nah ini dia, lihat. Bahwa ada pujian yang terus menerus harus dinaikkan, bukan? Mandoding. Tubuhmu bernyanyi. Akal rasional bernyanyi. Terus memuji nama Tuhan. Dan itu buktinya. Bukan hanya dengan suara sekali lagi. Tapi seluruh kehidupanmu. Dari tadi mau main musik ya. Ya oke lah. Kasih aja kunci dimanapun. Bareng-bareng. In excelsis tanpa musik. Yuk. Terus naikkan mandoding bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasional hatimu. In excelsis katakan tangan, kakimu, seluruh hidupmu naikkan pujian kepada Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar. Musik boleh lebih kencang. Gloria, Gloria, keluarga besar Cempaka Putih, mandoding seluruh hidupmu. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Silakan duduk Amang ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. Di hari hatimu mari setiap kita berkenan untuk menjadi terang dan membagikan terang sinar kasih Tuhan. Bercahaya, itu bukti hidupmu menghadirkan Kristus lahir di tengah pandemi. Izinkan satu lagu lagi, kali ini tidak akan lengkap satu lagu. Anda bisa lihat di YouTube channel Lusindo Tobing, tetap. YouTube channel Lusindo Tobing. Ini lagu terakhir
yang saya cipta dari Tuhan. Sekali lagi, ini untuk lagu anak-anak muda khususnya, tapi semangat Bapak Ibu yang masih semangat muda, saya mau ambil nanti satu kata kalimat dan kita akan jadikan komit terakhir untuk kita mendoding di dalam kehidupan kita. Gloria in excelsis Deo, kita dengarkan. Sama-sama katakan, percayalah, percayalah, percayalah dalam gelap, percayalah. Itu saja kata-kata itu. Bisa ditampilkan kata-katanya? Bercahayalah, bercahayalah. 3 ya. Percayalah, percayalah. Mari mendoding. Percayalah dalam gelap, percayalah. Sekali lagi katakan. Percayalah, yes. Percayalah, percayalah dalam gelap, percayalah. Baik, kalimat ini akan kita ulang-ulang dan menjadi bagian akhir kita. Pemazmur adalah pemuji Tuhan di konteksnya. Nah, hari ini Anda dan saya harus jadi pemazmur-pemazmur zaman now. Setuju? Kita bawa pulang pujian Tuhan untuk kita lakukan dalam tingkah laku perbuatan. Bikin orang tuamu bahagia, sukacita. Ada aliran darah yang lancar. Jangan memperlambat aliran darah. Anda ngerti maksud saya? Jangan pakai ton-ton yang tinggi. Bermainlah di ton-ton yang rendah. Saya orang Batak, yang dibilang orang Batak Toba begitu ya. Tetapi saya banyak belajar dari GKPS. Orang-orang Simalungun itu kalau ngomong, apalagi kalau sudah menari, itu tonnya ton rendah, betul? Iya, iya. Gak pernah menyanyi, gitu. Ada pernah lihat orang Simalungun bernyanyi? Oh bisa, emang bisa. Itu tinggal chord aja gitu ya. Tetapi selalu hal-hal yang baik, yang lembut, yang indah. Saya melayani di GKJ, Gereja Kristen Jawa, Pondok Indah. Istri saya Jawa, Solo, Jogja. Oh bukan. Saya waktu menjadi pendeta bujangan 1 tahun. Saya tidak pernah berpikir tentang apapun selain melayani Tuhan. Tetapi ketika Tuhan hadirkan pasangan saya, bayangkan, saya yang gak suka gudeg jadi suka gudeg. Ya, dulu apa itu gudeg bagi saya? Betul, betul ya. Kita kan kalau gak asin pedas, benar? Tapi kemudian Tuhan luar biasa. Istri saya dan anak saya Caca, Ben tidak terlalu, tapi istri saya dan Caca, itu kalau ada kesempatan kami family time, ada tahu dekat tempat lapo, mereka akan bilang, Pa, Bang,
mampir dulu makan saksang. Dan ini benar terjadi. Jadi saya mau berkata bahwa transformasi itu terjadi karena cinta. Harus ada cinta, bawa cinta dalam kehidupanmu. Dan itu cahaya kita. Buat senang istrimu, bahagiakan suamimu. Dan banggakan anak-anakmu, beri sukacita bagi kehidupanmu. Dan kita sekarang lagi masa libur, betul? Pakai masa libur untuk mendoding, nyanyi. Bawa nyanyian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Lilinnya masih ada Inang, Amang? Oke, kadangkala kita protes, ya, berkeluh kesah. Ngapain beli lilin mahal-mahal, cuma dinyalain sebentar. Hati-hati keluh kesah yang begitu ya. Malam ini saya mau buktikan perwakilan tadi dari 4 orang tadi siapa ya Amang ya? Ke depan bisa? Dari anak, dari apa tadi ya? Oke. Jadi begini, lilin disiapkan silakan. Yang di rumah, yang Zoom, silakan lagi siapkan lilinnya. Dan kita mau saling berbagi secara acak saja. Ya, puji Tuhan. 2 lagi tadi perwakilan, minta tolong. Ini bagian terakhir kita. Oke, pakai lilin saya juga boleh, masih ada di situ. 2 lagi atau ya. Jadi gini, kita akan nyalakan lilin dengan percayalah. Oke? Sepanjang ini semua nyala lagi dan kamera karena sudah zamannya ya Amang, Inang, Bapak Ibu. Kamera tolong lebih di zoom ketika lilin itu berpindah. Tapi yang lebihnya adalah apa? Ketika tadi dimulai, nanti dimulai memberikan api. Saya mau Anda mengucapkan sesuatu kata, quotes. Tolong karang sekarang. Susun sekarang di hati dan pikiranmu. Kristalisasi dari firman yang kita dapat sama-sama. Bahwa Yesus, apa tadi pertama? Sudah kasih. Ya, yang terakhir, bagikan cinta kasih. Sama-sama yuk 3 kali, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah lahir. Cinta kasih Kristus, bagikan kasih. Mari kita bagikan terang, bercahayalah. Boleh diambil apinya, acak saja nggak apa-apa. Tapi setiap engkau men-share api, katakan sesuatu, say something, bikin quotes sederhana. Dan kita mau buktikan keluarga besar GKPS Cempaka Putih bukan hanya terima saja akan kelahiran Tuhan, tapi mau bagikan itu. Kita nyanyi sama-sama. Pemandu bantu saya. Bercahayalah. Percayalah. Percayalah. Percayalah dalam gelap. Percayalah. 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 Katakan sesuatu kepada yang kau berikan. Katakan sesuatu. Percayalah, percayalah, percayalah dalam gelap, percayalah. Ibu-ibu saja boleh? Masih ibu-ibu? Bapak-bapak yuk. Percayalah. Pria. Percayalah. Yes. Percayalah dalam gelap. Percayalah. 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 Percayalah dalam gelap. Percayalah. Sama-sama kita angkat lilin kita sama-sama. Yuk. Percayalah. Percayalah. Sekali lagi, percayalah, percayalah, percayalah dalam gelap, percayalah. Sama-sama dengan tanpa musik. Percayalah,
Bercayalah dalam gelap, bercayalah. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat lilin-lilin yang menyala. Ini simbol, ini lambang. Ini mandoding kami. Ini aku, pakailah aku. Ini kami keluarga besar Cempaka Putih. Pakailah kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau lahir. Engkau membawa kegembiraan. Dan memampukan kami peduli, saling share, berbagi, mengunjungi, membantu.